Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Nur Hidayatillah dari kelas manajemen 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi 4 dengan judul Kemitraan dan Pembiayaan UMKM. Oke, mari kita masuk pada pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama itu pentingnya dan keterbatasan modal UMKM, konsep serta pola kemitraan usaha, akses perbankan melalui KUR, lembaga keuangan mikro, finance dan pembiayaan digital, hingga strategi mendapatkan modal usaha. Materi yang pertama, pentingnya modal dalam usaha. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama itu, modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Tanpa modal yang memadai, pelaku usaha akan kesulitan mengembangkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Modal berfungsi sebagai penggerak awal usaha, mulai dari pengadaan, pembelian peralatan, hingga pembayaran tenaga kerja. Selain itu, modal juga menjaga arus kas tetap stabil serta menjadi faktor penentu dalam pengembangan dan ekspektasi usaha ke depannya. Keterbatasan modal UMKM, namun pada kenyataannya banyak pelaku UMKM di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan modal. Setidaknya ada 5 faktor penyebabnya. Pertama, minimnya akses ke lembaga keuangan formal karena syarat keagunan. Kedua, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha. Ketiga, pencatatan keuangan yang belum tertib. Keempat, skala usaha kecil yang dianggap bersetinggi oleh lembaga pembiayaan. Dan kelima, keterbatasan jaringan atau relasi bisnis. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami berbagai alternatif sumber pembiayaan lain yang akan kita bahas satu persatu. Materi 2, konsep kemitraan usaha. Pengertian kemitraan, kerja sama dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan, termasuk berbagai peran, sumber daya, dan risiko. Tujuan kemitraan yaitu meningkatkan daya saing UMKM lewat modal, transfer teknologi, SDM, dan akses pasar, sekaligus menciptakan struktur ekonomi yang seimbang. Manfaat bagi UMKM yaitu akses modal tambahan, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pemasaran, pengurangan risiko usaha, dan standarisasi mutu produk. Pola kemitraan usaha. Yang pertama, inti plasma. Perusahaan inti menyediakan sarana produksi, bimbingan, dan pembiayaan UMKM. Berproduksi sesuai standar UMKM di sektor pertanian atau perkebunan. Yang kedua itu subkontrak, yaitu usaha besar memberi order dan spesifikasi UMKM memproduksi komponen sesuai pesanan, umum di manufaktur, misalnya otomotif atau tekstil. Yang ketiga, waralaba atau franchise. Franchisor memberikan hak pakai merek dan sistem usaha kepada franchise dengan imbalan fee atau royalti. Resiko kegagalan lebih kecil dibanding merintis usaha baru. Yang keempat itu keuntungan dan risiko. Keuntungan meliputi akses, modal transfer, teknologi, kapasitas pasar. Risikonya ketergantungan tinggi, ketimpangan posisi tawar, potensi war prestasi, dan hilangnya identifikasi usaha jika perjanjian tidak adil. Selanjutnya materi keempat, akses perbankan melalui KUR. Pengertian KUR yaitu kredit modal kerja atau investasi dari pemerintah lewat bank untuk UMKM produktif dan layak tanpa agunan tambahan yang memberatkan dengan bunga relatif rendah. Yang kedua, syarat pengajuan. Jika usaha berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, WNI ber-KTP tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, memiliki legalitas usaha dan dokumen pendukung lengkap. Manfaat kredit usaha bagi rakyat yaitu bunga rendah, disubsidi pemerintah, proses lebih sederhana, tanpa anggunan tambahan untuk plafon tertentu, bisa untuk modal kerja atau investasi. Tantangan akses bank yaitu minim informasi prosedur, dokumen administrasi belum sesuai, kemampuan menyusun laporan keuangan rendah, proses dianggap rumit, dan distribusi KUR belum merata ke daerah terpencil. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro. Yang pertama itu
Operasi simpan pinjam. Menghimpun simpanan anggota disalurkan sebagai pinjaman dengan bunga terjangkau dan prinsip kekeluargaan. Kedua, BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan fungsi sosial, yaitu zakat, infak, dan sedekah, dan fungsi bisnis berbasis akad syariah, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah, bebas riba. Terus yang terakhir, peran lembaga mikro, mendukung inklusi keuangan bagi pelaku usaha UNKBED, memberikan pendamping usaha, dan membangun kebiasaan menabung serta mengelola keuangan. Materi selanjutnya, finance dan pembiayaan digital. Pengertian finance, yaitu inovasi layanan keuangan digital, diawasi OJK, pinjaman online ilegal, terdaftar dan berizin OJK, wajib transparan soal bunga, biaya dan etika penagihan, serta melindungi data pengguna. Yang ketiga, crowdfunding, urun dana dari masyarakat, equity atau imbalan atau saham, reward based atau imbalan produk atau jasa, dan donasi based, yaitu donasi murni. Resiko finance ilegal, bunga dan denda sangat tinggi, penagihan tidak beretika atau mengintimidasi dan penyalahgunaan data pribadi. UMKM disarankan mengecek legalitas penyelenggaraan di daftar resmi OJK. Materi terakhir, strategi mendapatkan modal usaha. Yang pertama itu proposal usaha, dokumen lengkap, deskripsi produk, target pasar, strategi pemasaran, kebutuhan modal, dan proyeksi keuntungan. Kedua, rekam jejak keuangan, pencatatan terbit, arus kas, laba rugi, dan riwayat pembayaran kewajiban untuk menunjukkan kredibilitas. Ketiga, networking usaha, dibangun lewat komunitas, pelatihan, pameran, dan media sosial untuk membuka peluang kemitraan atau investasi. Yang keempat, layakan usaha, analisis aspek pasar, struktur operasional, manajemen, dan keuangan untuk membuktikan usaha layak dan mampu mengembalikan modal. Sebagai kesimpulan, keterbatasan modal bukanlah penghalang mutlak bagi UMKM untuk berkembang. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, mulai dari kemitraan usaha, KUR, lembaga keuangan mikro, hingga finance legal. Yang terpenting, pelaku usaha perlu memahami karakteristik masing-masing sumber pembiayaan, serta mempersiapkan diri dengan proposal yang matang, rekam jejak keuangan yang baik, jaringan usaha yang luas, dan kelakon usaha yang jelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kemitraan dan pembiayaan UMKM. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.